Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Pada pertemuan keempat kali ini, kakak akan menjelaskan konfigurasi BIOS pada komputer. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja pada materi ini ya. Yang kakak akan jelaskan adalah BIOS. Apakah kalian sudah tahu tentang BIOS? Di sini akan jelaskan. BIOS (Basic Input Output System) merupakan perangkat lunak komputer yang berfungsi mengatur seluruh konfigurasi sistem komputer saat pertama kali dijalankan. Bagaimana cara konfigurasi BIOS? Dalam melakukan setting BIOS, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak pelajaran yang kakak jelaskan kali ini ya. Kita akan lanjutkan hal yang dilakukan oleh BIOS. Yang pertama, inisiasi penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan power on select test pause. Yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Terus yang ketiga ada mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komponen komputer, tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Yang keempat ada membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Saat pertama kali komputer nyalakan, sebenarnya komputer melakukan pengecekan terlebih dahulu yang biasa disebut post BIOS Power on Select Test. Proses ini berjalan singkat sesaat sebelum komputer booting memuat load sistem operasi Windows. Proses post umumnya akan muncul di layar gambar. Bisa lihat gambar tersebut. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan komponen BIOS. BIOS tersusun dari beberapa bagian komponen. Yang pertama adalah BIOS Setup, program untuk merubah konfigurasi dasar komputer yang terdiri dari bermacam menu yang kadang cukup rumit untuk mengaksesnya. Maka dari itu disarankan untuk mempelajari buku manualnya. Yang kedua ada driver. Driver ini adalah software untuk hardware dasar, misalkan keyboard, video, adapter, prosesor, hard disk, dan lain-lain agar bisa berfungsi dalam mode DOS. Yang ketiga ada bootstrap, agar komputer dapat menjalankan proses booting ke dalam OS yang terinstal dalam komputer. Nah, itu adalah komponen BIOS. Selanjutnya ada tempat penyimpanan BIOS. Tempat BIOS disimpan di dalam CD-ROM, read-only memory. Untuk komputer modern sekarang rata-rata menggunakan flash ROM yang dapat diupdate menggunakan software flash BIOS programmer. Nah, ada yang pertama, hasil setting BIOS akan disimpan dalam chip flash ROM yang memerlukan daya listrik. Dan jika aliran listrik ke CMOS putus, maka isinya akan hilang dan kembali ke setting standar BIOS. Yang kedua ada, jika baterai ini rusak atau lepas aliran daya terputus, maka BIOS akan menampilkan pesan CMOS Checksum error. Setelah aliran daya tersedia, kita harus men-setting ulang konfigurasi BIOS-nya. Gitu. Terus yang ketiga ada CMOS, artinya itu Cumulative Metal Oxide Semiconductor 2013. Perhatikan gambar berikut ya adik-adik. Nah, bisa dilihat, dipahami.
Untuk melakukan konfigurasi atau merubah peraturan BIOS dapat dilakukan pada saat proses booting. Setiap komputer memiliki cara masing-masing untuk masuk ke dalam menu BIOS-nya. Yang paling umum adalah menekan tombol Del atau F2 pada keyboard. Untuk memastikan tombol mana yang digunakan untuk masuk ke menu BIOS, kita amati layar monitor pada saat pertama kali komputer dinyalakan. Jika yang keluar perintah press F2 to enter setup, maka tombol F2 yang bisa digunakan untuk masuk ke menu BIOS. Itu. Selanjutnya, setting BIOS. Menu BIOS terdiri dari beberapa macam yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adapun bentuk tampilan menu BIOS dapat terbentuk vertikal maupun horizontal, tergantung dari vendor pembuatannya. Contoh tampilan layar menu BIOS. Untuk melakukan setting BIOS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan otomatis. Yang pertama ada setting konfigurasi BIOS mode auto. BIOS akan memberikan setting paling standar untuk motherboard tersebut. Artinya, setting auto akan menjamin bahwa BIOS mampu menangani semua hardware yang terpasang dan dijamin beroperasi dengan lancar. Yang kedua ada setting konfigurasi BIOS mode manual. BIOS akan berusaha mengikuti setting sesuai kehendak user. Biasanya user memasukkan parameter nilai setting secara manual untuk mendapatkan kualitas kinerja yang optimal dari semua hardware yang terpasang pada motherboard tersebut. Tidak perlu BIOS akan berhasil mengikuti kehendak user parameternya. Bagaimana BIOS juga memiliki keterbatasan, jadi jika ingin menggunakan opsi manual, user harus mengerti dengan baik batas kemampuan BIOS-nya ya. Selanjutnya ada fitur BIOS. Beberapa fitur yang ada dalam menu BIOS di antaranya ada chips vector setup, menu untuk mengatur konfigurasi fasilitas yang disediakan oleh chipset, misalnya timing memori. Fasilitas ini berpengaruh pada kinerja komputer secara keseluruhan. Yang kedua ada power management setup. Yang pertama, menu untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga kemungkinan untuk menghemat energi komputer. Yang kedua, HDD power down, berfungsi mengatur kinerja hard disk. Yang ketiga, ada PGA active monitor, berfungsi mengatur kinerja hard disk. Yang ketiga ada PCI configuration, menu untuk konfigurasi perangkat-perangkat dan PCI seperti alokasi IRQ. Nah, yang keempat ada integrated precursor, menu untuk mengonfigurasi fasilitas yang berhubungan dengan perangkat terhubung dengan motherboard, ya seperti hard disk, controller, floppy disk, controller, serial, dan parallel port, meliputi konfigurasi port dan IRQ. Yang kelima ada load setup default, menu untuk meningkatkan kinerja komputer secara instan. Yang keenam ada swap prepare password, menu untuk membuat password subwrapper. Password ini berlaku untuk proses booting dan proses konfigurasi setup BIOS. Yang selanjutnya adalah user password, menu untuk membuat password user. Password ini hanya berlaku untuk proses booting saja dan tidak bisa digunakan untuk mengubah konfigurasi setup BIOS. Selanjutnya ada ID HDD Automation, menu untuk mendeteksi parameter harddisk yang dikenali komputer seperti tipe, set, jenis, sektor, mode, dan sebagainya. Selanjutnya ada HDD Low Level Format, menu untuk melakukan proses format harddisk. Tidak semua komputer memiliki BIOS dengan fasilitas ini ya. Selanjutnya ada Save dan Exit Setup, menu untuk menyimpan berbagai kemungkinan perubahan konfigurasi setup dan keluar dari setup BIOS. Selanjutnya kakak akan menjelaskan exit without saving, menu untuk mengabaikan berbagai kemungkinan perubahan konfigurasi setup dan keluar dari setup BIOS. Selanjutnya kakak akan menjelaskan update BIOS. Update BIOS perlu dilakukan dalam situasi berusaha memperbaiki program sistem hardware komputer, meningkatkan performa kinerja sistem. Selanjutnya mengganti sistem operasi processor mode RAM. Adapun yang perlu diperhatikan sebelum mengupdate BIOS antara lain cek versi BIOS laptop komputer yang dipakai saat ini, terus cek versi BIOS
Yang ketiga, terus membaca file readme. Yang keempat, proses update BIOS. Terus yang kelima ada download update BIOS. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui chat WA grup ya. Sekian dan terima kasih.